iPhone 14 Plus? What? Ya, semalam Apple baru saja merilis 3 device terbaru yang menjadi ujung tombak penjualan mereka. Ada iPhone 14 series, ada Apple Watch generasi ke-8, dan ada AirPods Pro generasi terbaru. Di video kali ini kita akan ngebahas iPhone 14. Dan kalau teman-teman ingin mencari pembahasan tentang Apple Watch generasi ke-8 atau ingin mencari pembahasan tentang AirPods generasi terbaru, teman-teman bisa langsung klik card yang ada di atas kanan di video ini. iPhone 14 dan iPhone 14 Plus. Awalnya saya pikir namanya akan menjadi iPhone 14 Max karena terinspirasi dari iPhone 13 Pro Max. Ternyata Apple mengadaptasi dari iPhone series 6 yang sebelumnya, di mana namanya berubah menjadi iPhone 14 Plus. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Plus series pasti memiliki layar yang lebih besar daripada seri regulernya. iPhone 14 dibekali dengan layar 6,1 inch, di mana iPhone 14 Plus dibekali dengan layar 6,7 inch, yang pastinya sudah Super Retina display hingga 2000 nits. Gila banget! iPhone 14 sendiri dibekali dengan CPU A15 Apple Bionic, di mana chipset ini juga dipakai di iPhone 13 Pro Series. Dan di iPhone 14 Pro Series menggunakan A16 Apple Bionic, di mana itu adalah chipset tercepat dari Apple yang pernah dibuat oleh Apple hingga saat ini di syuting. A16 Apple Bionic menggunakan 6 core CPU dan 5 core GPU. Dan ukuran dari chipset itu sendiri adalah 4 nanometer. Dan juga terdapat Neural Engine di mana dapat mengoperasikan 17 miliar operasi per detik. Dan masih banyak lagi. Tapi bukan chipsetnya yang menjadi highlight di video kali ini. Tapi fitur-fitur lainnya yang akan membuat kalian semua akan berkata, gila banget. Kita bahas dari yang kelihatan di fisiknya dulu. Ya, kamera baru. Walaupun secara fisik penempatan kamera flashlight-nya tidak berubah, namun sensor pada kamera di iPhone 14 sudah sangat berubah. Kalau kemarin-kemarin Apple menggunakan sensor kamera utamanya di 12 megapiksel, di iPhone 14 series mereka menggunakan 48 megapiksel. Oh my lord. 48 megapiksel, which is 4 kali lebih besar daripada iPhone di 13 series, guys. Oh my lord. Gokil banget ya tuh. Saya buat video ini aja udah gregetan gitu. Alah, Kak, pengen banget order iPhone 14 ini. Bener-bener deh. Saat kemarin saya menonton live streamingnya di Apple Event, saat diumumkan bahwa kameranya menggunakan 48 megapiksel sensor, itu saya langsung histeris karena excited banget. Akhirnya Apple menaikkan sensor kamera mereka setelah kemarin di iPhone X saja masih menggunakan 8 megapiksel. Dan padahal kompetitornya udah menggunakan kamera 48 megapiksel, ada yang 100 megapiksel, 108 kalau nggak salah. Apple tetap setia pada 8 megapiksel dan 12 megapikselnya mereka. Dan di iPhone 14 series ini akhirnya mereka menaikkan ke 48 megapiksel. Good job Apple. Akhirnya Apple menunjukkan taring mereka di depan Android user yang selalu menganggap bahwa megapiksel di iPhone itu kecil banget. Padahal ya nggak ngaruh. Kamera kok 12 megapiksel? 12 megapiksel bisa apa? Kecil banget megapikselnya. Padahal dengan kamera 12 megapiksel saja iPhone bisa melibas mereka semua. Apple mengklaim bahwa sensor kamera di iPhone 14 ini 2-3 kali lebih bagus daripada di seri sebelumnya, yang which is di iPhone 13. Dari seluruh aspek, salah satunya low light. Tapi kejutan dari Apple tidak hanya itu. Mereka menambahkan sebuah fitur yang dinamakan dengan Action Mode. Action Mode ini adalah image stabilizer processing yang menurut saya sangat overpower. Kenapa saya bilang overpower? Karena untuk sebuah image stabilization pada sebuah handphone di gadget kalian, ini sudah terlalu overpower dan udah terlalu imba. Kalian lihat sendiri. Gimana guys? Udah berasa pakai gimbal belum atau stabilizer? Itu handheld guys, itu handheld aja hasilnya udah kayak gitu.
Udah berasa pakai efek warp stabilizer secara live kan guys. Apalagi pakai iPhone 14 series, dikasihin gimbal lagi. Fix, itu gambar nggak goyang sama sekali guys. Wow banget, aku udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma bisa bilang wow, wow, dan wow. Gokil banget sih teknologi yang satu ini. Sangat amat berguna untuk content creator, mulai dari amatir maupun profesional. Saya yakin banget ini adalah langkah yang besar untuk Apple. Nice. Bukan Apple namanya kalau ngasih kejutan cuma satu-satu. Selain action mode, Apple juga merubah sistematis kamera mereka. Mulai dari Pro Camera System dengan 4 pilihan zoom sampai sebuah fitur yang namanya Photonic Engine. Ini adalah hasil foto dari kamera iPhone 14 yang menggunakan 48 megapiksel dan yang pastinya sudah ada fitur Pro RAW. Apple juga memperkenalkan fitur andalan mereka yang ada di iPhone 14 Pro Series. Ini adalah fitur yang aku tunggu di iPhone sejak bertahun-tahun lalu, di mana sebenarnya fitur ini sudah lama berada di kompetitornya. Ya, teman-teman pasti sudah tahu, Always On Display. Secara sistematis, Always On Display menggunakan 1 Hz pada layarnya dan mematikan beberapa fiturnya, jadi bisa lebih menghemat saat mengaktifkan mode Always On Display. Selain Always On Display, iPhone 14 Pro Series juga memperkenalkan sebuah fitur yang bernama Dynamic Island. Dynamic Island adalah fitur eksklusif yang cuma ada di iPhone 14 Pro Series. Apa sih itu? Kita langsung lihat iklannya. Gimana guys? Udah ketar-ketir belum sama iPhone series terbaru ini? Dari segala fitur baru tadi, Apple masih nyiapin pelurunya guys. Ternyata nggak cuma Dynamic Island, nggak cuma Always On Display, Apple menyiapkan SOS via satelit dan crash detection. Oh my god. Woo! For the first time, iPhone 14 Pro will be able to communicate with satellites with emergency SOS, allowing you to deliver critical information to emergency services in places where Wi-Fi and cell service are unavailable. And a feature we hope you never have to use. Commencing tests. Crash detection. Using a high G-force accelerometer, gyroscope, sensors, and machine learning algorithms, iPhone 14 Pro can detect when there has been a severe car crash and automatically call emergency services. Intinya, crash detection itu adalah salah satu fitur pintar yang dibikin oleh Apple untuk iPhone series 14, di mana mereka bisa mendeteksi apakah penggunanya sedang mengalami kecelakaan atau bukan. Dan jika terdeteksi mengalami kecelakaan, iPhone yang telah mengaktifkan fitur ini akan otomatis menelpon ke 911 atau langsung menghubungi emergency call atau emergency contact yang sudah kita set sebelumnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, untuk crash detection atau SOS via satelit, teman-teman bisa langsung kunjungin web Apple langsung yang sudah saya sertakan di link di description. Oke, kita langsung lanjut untuk pembahasan baterainya biar video ini tidak terlalu panjang. Baterai iPhone 14 dan 14 Plus dikatakan oleh Apple mencapai 26 jam untuk pemutaran video. Dan untuk iPhone 14 dan iPhone 14 Pro Max dikatakan oleh Apple bertahan hingga 29 jam untuk pemutaran video. Goks banget gak tuh guys? Untuk sinyalnya sendiri sudah pasti sudah support dengan 5G dan sudah menggunakan eSIM juga untuk SIM digitalnya. Sekarang kita bahas untuk harganya. iPhone 14 mulai dari $799 dan iPhone 14 Plus mulai dari $899. Lalu untuk iPhone 14 Pro di angka $999
Dan iPhone 14 Pro Max mulai dari $1.099. Teman-teman yang ada di Indonesia harus bersabar karena mungkin pre-ordernya baru bisa dilakukan di bulan Oktober atau November. Dan untuk garansi iBox-nya sendiri, menurut saya atau prediksi saya, mungkin adanya di bulan Januari atau Februari. Jadi untuk teman-teman yang udah nggak sabar, teman-teman bisa langsung beli dari Singapura atau pre-order dari luar negeri, yang pastinya kalau bawa pulang ke Indo bayar pajak ya. Jika masih ada pertanyaan seputar gadget, teknologi, atau apapun itu, langsung tulis di kolom komentar di bawah. Subscribe selalu Every Gadget ID karena 2000 subscriber kita akan melakukan giveaway gadget. Jadi jangan sampai ketinggalan guys. Follow sosial media kita, semuanya ada di link deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye!